Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk kelas 7. Kali ini kita mempelajari materi atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon atau atlum, artinya pertandingan atau perlombaan, pergulatan, atau perjuangan. Orang yang melakukan dinamakan atleta atau atlet. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah atletik dalam bahasa Inggris dan atletik dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian yang luas, meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau pertandingan, termasuk renang, bola basket, tenis, sepak bola, senam, dan lain-lain. Organisasi olahraga atletik internasional baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade kelima di Stockholm, Swedia dengan nama International Amateur Athletic Federation yang disingkat IAAF. Sejak saat itu, atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tanggal 3 September 1950 di Indonesia berdiri PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Untuk materinya yang pertama, kita akan membahas jalan cepat. Sejarah jalan cepat. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Jalan cepat pertama kali diadakan pada tahun 1912. Jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade tahun 1976. Tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade. Akan tetapi pada Olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Pada tahun-tahun terakhir ini perlombaan jalan cepat mulai banyak penggemarnya dan dibicarakan. Dalam Olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Perlombaan jalan cepat di Indonesia sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1976. Jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km dan untuk pria 10 km dan 20 km. Perbedaan jalan cepat dan lari ya. Jalan cepat merupakan gerak melangkah kaki secara terus-menerus di mana salah satu kaki selalu menumpu di tanah secara bergantian. Adapun lari adalah gerakan melangkahkan kaki secara terus-menerus di mana pada saat kedua kaki melayang di udara. Berikutnya, teknik jalan cepat dapat dibagi menjadi 3 bagian gerakan, yaitu teknik start, teknik jalan cepat, dan teknik melewati garis finish. Yang pertama, start. Start jalan cepat dilakukan dengan sikap berdiri. Caranya, yang pertama berdiri di belakang garis start. Saat aba-aba bersedia, letakkan salah satu kaki kalian di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang. Saat aba-aba siap, condongkan badan kalian ke depan, berat badan bertumpu pada kaki depan. Kedua siku ditekuk di samping badan dengan rileks dan pandangan ke depan. Saat aba-aba ya, segera langkahkan kaki belakang kalian ke depan bersamaan dengan lengan yang diayun. Prinsip dasar jalan cepat. Gerakan langkah pada jalan cepat dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan, lutut terlipat,
tungkai badan bergantung ke depan, ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan. Dengan demikian lutut menjadi lurus, kemudian nampak ke tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Bersamaan dengan ayunan tersebut, kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, berganti menjadi kaki ayun. Finish. Saat akan melewati garis finish, dalam jalan cepat tidak ada gerakan khusus. Kalian hanya perlu berjalan secepat-cepatnya seperti sebelumnya hingga melewati garis finish. Kurangi kecepatan setelah 3 hingga 5 meter dari garis finish. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam jalan cepat. Yang pertama, hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat. 1. Kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah atau terlepas dari permukaan tanah dan ada saat melayang. Yang kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tinggal di belakang. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Yang kelima, langkah terlalu pendek. Untuk hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelihara lutut tetap lurus pada saat atau fase menumpu. Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Yang ketiga, cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Yang keempat, gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Yang kelima, lakukan daya dorong yang penuh guna gerakan layangan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini untuk jalan cepat dulu. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.